Assalamualaikum, selamat siang teman-teman semua, dan kita berjumpa lagi. Hari ini saya sudah berada di pintu utara atau hall utara stasiun Jakarta Gambir. Pada siang hari ini saya akan menuju kembali ke kota Jogja. Kayaknya saya sering banget ya Jakarta Jogja, Jakarta Jogja. Jadi ya lagi sering aja konten kereta ke Jogja, Jakarta, Jakarta Jogja. Dan siang hari ini saya akan mencoba kereta yang keberangkatannya siang hari dari Jakarta menuju ke Jogja. Jadi kalau biasanya keretanya pilihannya pagi atau malam, nah ini saya cobain yang keberangkatan siang hari tapi dari stasiun Gambir. Kita akan naik kereta api Taksaka siang. Kereta api Taksaka terlambat sekitar 1,5 jam. Kita berhenti luar biasa di stasiun Cikaum, teman-teman. Nah, beginilah suasana di pintu utara stasiun Gambir, teman-teman. Jadi untuk stasiun Gambir ini ada dua pintu keberangkatan kereta jarak jauh. Ada pintu selatan yang di sebelah sana, di baliknya pintu ini, dan ini adalah pintu utara. Nah, kalau biasanya saya masuknya lewat pintu selatan ya, lebih rame, lebih crowded. Dan ini kalau di pintu utara penumpangnya lebih sepi, lebih lengang ya dibandingkan pintu selatan. Dan untuk di pintu selatan itu kalau nggak salah sekarang hanya dikhususkan untuk penumpang yang sudah boardingnya menggunakan face recognition gate. Jadi kalau masih pakai tiket dan KTP itu bisanya dilayani lewat pintu utara. Kalau lewat pintu selatan kayaknya udah nggak bisa ya. Cuman dikhususkan untuk penumpang yang sudah mendaftar ke layanan face recognition gate dan nanti masuknya tinggal scan wajah aja. Nah, sekarang saya coba nanti masuknya bakal pakai tiket dan KTP lewat pintu utara. Sekalian tadi sebenarnya kita minta ini sih, buku stempel buat Jumbo. Dan tadi saya ke CS, buset, CS-nya rame banget coy, penuh. Karena masih banyak penumpang-penumpang yang mau membatalkan tiket ya, karena terimbas kemarin ada anjlokan kereta api Argo Bromo Anggrek. Di CS rame banget, saya cuma minta buku stiker Jumbo. Oke, kita langsung masuk aja ya, karena keberangkatan kereta api Taksaka nanti jam 14.00 dari Jakarta menuju Jogja. Nah, setelah boarding masuk, nunjukin tiket fisik dan KTP, kita tinggal lurus saja ke pintu keberangkatan ya, naik ke atas. Atau kalau mau ke toilet dulu di sini juga ada toilet. Atau kalau misalkan teman-teman butuh buat isi ulang refill air, buat air minum, bawa tumbler gitu ya, itu di sini teman-teman, di dekat toilet di bawah tangga ini ada dispenser untuk isi ulang air secara gratis. Tapi air saya masih penuh sih. Nah, di sini bisa isi ulang air secara gratis. Dan di sini ada di tengah untuk co-working space atau ruang tunggu yang bisa ngecas juga atau mungkin pakai laptop. Di sebelah sana ada meja-meja juga, dan ada juga ruang tunggu buat area bermain anak ya. Sebenarnya masuk ke sini tuh juga lewat selatan bisa. Jadi kayak nyambung di tengah-tengah gitu, dari utara sama selatan. Kita langsung ke atas aja ya. Sebenarnya lewat situ juga bisa sih, tapi kalau situ nggak ada eskalatornya ya. Eskalator cuma turun. Kalau mau pakai eskalator naik di sebelah sini, di pintu selatan. Nah, setelah naik itu kita sebenarnya bisa lihat papan informasi ketersediaan kereta di sebelah sini ya teman-teman, di depan tangga. Cuman ini kok nggak ada informasinya, Google doang tulisannya. Karena kayaknya masih banyak kereta-kereta yang terlambat, nggak sesuai jadwal datangnya ya. Jadi makanya nggak ditampilin kedatangannya, karena belum tahu tepat waktu atau enggak. Kita coba langsung masuk aja ke atas ya. Di sini bisa lewat ke jalur 34 sebelah sini. Jadi naik tangga belok kiri, atau jalur 12 naik tangga belok kanan. Ada tangga eskalator sama tangga biasa. Kalau eskalator di sebelah sana. Itu 34, yang sana 12. Kita lewat sini aja biar olahraga dulu.
Di jalur nomor 4 ini ada rangkaian kereta api Purwojaya yang baru aja tiba dari Cilacap, tujuannya Gambir. Nah, rangkaiannya masih parkir di sini. Nanti bakal langsung putar balik setelah ini jam 13.25 kalau on time sesuai jadwal ya berangkatnya. Kembali ke arah Cilacap, teman-teman. Jadi tektok. Ini kayaknya masih proses pelepasan lokomotif, yang lokomotifnya ada di sebelah sana, nanti dilangsir, terus ditempel lagi, ditaruh sini, terus dia berangkat lagi ke arah Cilacap ke sana. Jadi bolak-balik. Seperti dengan halnya kereta api Taksaka yang akan saya naiki hari ini masih belum tersedia ya untuk rangkaiannya. Karena kita masih nunggu kereta api Taksaka yang berangkat pagi dari Jogja. Nanti tiba di sini, bakal langsung putar lokomotif balik lagi ke arah Jogja. Kita akan naik Taksaka siang. Kita masih nunggu juga, rangkaiannya belum masuk. Dan nggak tahu bakal on time atau nggak ya. Karena jalur utara sedang ada musibah anjlok kereta api Argo Bromo Anggrek kemarin Sabtu Sabtu atau Jumat tanggal 1 Agustus kemarin Jumat anjlok di Subang, terus relnya nggak bisa dilewatin kan, jadi semua kereta itu yang lewat utara muter lewat Bandung, teman-teman, lewat jalur selatan, makanya perjalanannya lebih lama dan keretanya banyak yang telat. Tadi waktu di CS Customer Service banyak banget yang batalin tiket, rame banget. Ya semoga aja sih nggak telat banyak ya. Katanya juga jalurnya udah bisa dilalui oleh 2 kereta. Jadi relnya udah pulih 2 kereta, cuman nggak tahu apakah bisa ngebut atau ada pembatasan kecepatan. Kereta api Purwojaya ini juga kalau weekend kalau nggak salah itu jalan sehari 3 kali, pagi, siang, sama malam, teman-teman. Jadi ini tadi tuh Purwojaya dari Cilacap ke Jakarta yang berangkat pagi sampai sini siang, putar lokomotif, ditempel lagi, dan ini akan berangkat sekitar 10 menitan lagi, 13.25 menuju ke arah Cilacap. Nanti sampai Cilacap malam, berangkat lagi ke arah Jakarta, teman-teman. Sama kayak Taksaka, tapi jaraknya jauhan Taksaka ya kayaknya. Dan pasti pakai lokomotif Chery CC206 karena punya 2 kabin masinis. 3 copot, tempel lagi, masinisnya tinggal pindah ke depan. Jadi selalu ada di depan. Kalau selain CC206 kan nanti bakal ada yang masinisnya posisinya di belakang atau harus putar lokomotif dulu. Apa ini? Wah, Parahyangan bukan Taksaka. Kereta api Parahyangan baru tiba di Gambir dari Bandung. Ini kayaknya pakai rangkaiannya kereta Argo Wilis ya, bawa Turangga bawa kereta panoramik, teman-teman. Rame banget coy yang naik panoramik. Kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda. Selamat menikmati perjalanan dan sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Nah, Parahyangan juga nanti copot lokomotifnya tempel di sini, balik lagi ke arah Bandung. Nanti malam namanya jadi Turangga. Dari stasiun Yogyakarta, sebagai KA nomor 43 saat ini kereta api Taksaka mengalami keterlambatan perjalanan dan posisi kereta api Taksaka terkini berada di stasiun Pabuaran dengan estimasi perjalanan 90 menit menuju stasiun Gambir. Karena ternyata hari ini kereta yang akan saya naiki, kereta api Taksaka siang, mengalami keterlambatan lumayan lama ya, 1 jaman. Tadi informasi terakhir masih melintas stasiun Cikampek jam 13.40-an. Estimasi sekitar 1 jam sampai sini ya, kemungkinan 14.40 lah ya tiba di Gambir kalau nggak lama ataupun ada delay lagi. Tapi kalau lebih cepat mungkin bisa lebih awal datangnya di Gambir. Ya semoga aja sih jam 3 udah berangkat ke Jogja biar sampainya nggak kemalaman ya. Jadi saya memutuskan untuk turun lagi, nunggu di coworking space, coworking area. Sini ada meja, jadi mau makan dulu di sini, ngecas sambil ngecas handphone atau laptop atau sambil kerja, meeting dan nonton film di sini bisa, dan lebih nyaman, lebih adem juga teman-teman. Jadi ada benefitnya juga.
plus minusnya kita nunggu di stasiun Gambir kalau keretanya telat. Kalau misalkan mau lebih yang premium lagi, itu bisa masuk ke luxury lounge tapi bayar 65.000. Nanti di sana bisa nyemil juga sih. Ada cemilan dan minuman yang bisa dinikmati untuk menunggu keterlambatan kereta. Tapi kalau kita punya tiket kereta panoramik, kompartemen luxury, itu malah lebih enak lagi di sana, nunggunya lebih lama, ngabisin jajan. Ini papan informasi yang ada tergantung di atas sudah diganti. Taksaka nomor kereta 44 tujuan Yogyakarta jam 14.00 dilayat ya teman-teman. Sekarang jam 14.31. Tadi terakhir tuh melintas langsung Jatinegara Bekasi. Wih, ada KRL Cina. Ya kira-kira setengah jam lagi ya, Bekasi sampai Gambir. Bener, jam 4 sampai jam 3 sampai sini, nanti mungkin setengah jam kemudian terus baru berangkat. Mungkin setengah 4 kita baru berangkat dari Gambir. Terlambat sekitar 1,5 jam. Dan sudah mulai mendung cuacanya di sana teman-teman. Yang sebelah sini panas, kita bisa lihat Monas. Monumen Nasional dari stasiun Gambir, paling dekat sama Monas ya. Ini baru aja masuk kereta Parahyangan dari Bandung. Rangkaiannya pakai rangkaian mild steel coy. Ini kayaknya yang idle pakai rangkaian kereta Pandalungan ya. Kemarin kalau nggak salah Pandalungan pakai kereta ini nih. Terus berangkat ke Bandung. Rangkaian stainless steelnya nggak tahu kemana. Karena imbas anjlokan jadi rangkaiannya pakai rangkaian seadanya buat cadangan biar keretanya nggak telat. Jadi kemarin ada anjlokan kereta Argo Anggrek. Itu banyak kereta yang bertukar rangkaian, bahkan pakai rangkaian yang bukan seharusnya karena keretanya masih muter. Dan biar keretanya berangkat tepat waktu, itu pakai rangkaian, ini nggak tahu rangkaian apa ya, cadangan atau apa. Itu diponya Malang sih, eksekutif mild steel, kaca lebar dan ada juga kaca pesawat. Ini kemarin dipakai Pandalungan, terus sampai sini jadi Parahyangan menuju Bandung, dan ini sampai sini lagi nanti bakal diparkir. Dan nanti nggak tahu bakal jalan lagi jadi Pandalungan atau Pandalungannya udah normal pakai stainless steel seperti biasa ya. Unik, tapi sama-sama kelas eksekutif semua. Ini ada Taksaka mau tiba teman-teman. Kereta api Taksaka dari Jogja ke Jakarta 14.50 baru tiba. Ini langsung disiapkan OTC banyak banget teman-teman buat bersihin rangkaian keretanya ya. Langsung putar balik habis ini, lokomotifnya dicopot di depan. Ini yang paling belakang nanti bakal pembangkit sama luxury. Banyak turis mancanegara juga teman-teman, rombongan. Kayaknya pada naik di kelas luxury. Tapi kita masih belum boleh naik sih, jadi percuma juga ke sana. Belum boleh masuk karena masih dibersihkan dan kursinya diputar. Saya duduk di eksekutif 8 di depannya kereta luxury 1. Sepertinya sudah boleh naik, sudah dibuka pintunya. Tadi masih ditutup, dikunci karena dibersihin. Kita langsung masuk aja ke dalam rangkaian kereta dan saya duduk di eksekutif 8. Ini pakai stiker UII. Saya duduk di nomor besar dan nomor besarnya dari paling belakang ya teman-teman, sesuai dengan prediksi. Stikernya UII coy. Masih mengantri. Bismillahirrahmanirrahim. Saya duduk di eksekutif 8 nomor 10D. Sebelah sini. Pas dekat jendela ya, sebelah kanan. Dikunci lagi coy, ternyata tadi belum selesai dibersihin karena nggak dikunci ya. Jadi ada orang yang buka pintu otomatis meskipun udah tertutup, jadi bisa masuk ke dalam. Ini dikunci dari dalam nih, nggak bisa dibuka berarti. Soalnya udah masuk semua juga dan keretanya masih dibersihkan ternyata.
belum selesai. Karena baru banget tiba, tektok jadi harus dibersihin langsung. Banyak banget OTC-nya dari depan sampai belakang. Setiap kereta ada 1 atau 2 OTC. Ini penumpangnya sebenarnya masih belum boleh masuk, cuman tadi ternyata yang belakang dibuka jadi bisa masuk teman-teman. Masih dikunci dari luar, masih dibolak-balik kursinya dan masih dibersihkan, disiapkan karena baru dipakai sama orang lain ya dari Jogja ke sininya. Kereta tektok. Kalau misalkan baru datang kayak gini, nggak boleh masuk, dikunci. Tadi yang belakang ternyata pada iseng. Saya kira emang udah boleh masuk, jadi saya ya masuk aja. Ternyata pas di dalam dikunci, coy. Jadi tenang aja, nggak bakal ketinggalan kereta. Sabar menunggu aja. Kalau udah diperbolehkan masuk, bakal boleh masuk. Kita ke depan dulu ya. Lokomotifnya udah dipasang deh. Ini saya dari belakang ke depan jalan. Teman-teman bisa dilihat sendiri ya. Bagaimana okupansi kereta api Taksaka ini sampai harus jalan 3 kali sehari Jakarta-Jogja. Dilihat aja, penuh banget coy. Meskipun tiketnya hari ini nggak habis, tapi cuman tersisa beberapa kursi aja teman-teman. Dan ini di eksekutif 1 ada rombongan bule, turis-turis mancanegara sepertinya. Jam 15 lebih 8 menit, terlambat sekitar 1 jam lebih 8 menit. Kereta api Taksaka siang berangkat dari Stasiun Gambir, Jakarta. Keberangkatan awal menuju ke tujuan akhir Stasiun Yogyakarta. Harusnya berangkat jam 2 siang karena ada keterlambatan hampir 1,5 jam ya. Langsung rame penumpangnya teman-teman. Ya nggak penuh penumpang sih, tapi tetap penuh. Meskipun masih ada kursi-kursi yang kosong ya, tapi dari depan ke belakang tadi penuh. Saya jalan dari depan belakang. Gokil sama okupansinya kereta api Taksaka ini, makanya jalan 3 kali sehari. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita lancar perjalanannya sampai ke Jogja. Saya duduk di eksekutif 8 di nomor 10 CD, dan ini posisinya kursi yang nomor besar ada di belakang. Cuman tadi saya ngecek di depan-depan itu ngacak ya, ada yang nomor kecilnya di belakang, ada yang nomor besar di depan, jadi nggak sama teman-teman. Dan pas banget sih dapat kursi yang belakang, jadi kita lebih nyaman untuk memandang ke depan gitu. Dan semua kursi di kelas eksekutif itu dapat jendela yang full ya, jadi nggak usah khawatir dapat jendela yang separuh. Baru lepas Jatinegara langsung digeber di sini sampai 114 tadi, naik sebentar terus turun lagi teman-teman. Ini langsung full speed kayaknya karena udah terlambat ya. Bisa jadi nanti 120 terus ini kecepatannya. Kalau udah terlambat bisa dimentokin gitu. Saya nggak tahu nih di sini nih punya kecepatan maksimal berapa ya, 115 atau 110. Karena bisa lebih dari 110 dari tadi. Masih di double track ya, DDT Jatinegara Bekasi.
Kita sebentar lagi melintas langsung di stasiun Bekasi. Ini KRL-nya ketahan. Jadi Taksaka nggak berhenti di stasiun Bekasi, teman-teman. Dari Gambir langsung berhentinya nanti di Cirebon. Udah serasa kereta kelas Argo, kayak Argo Bromanggrek, Argo Lau, Argo Dwi Bangga, Argo Sindoro, Argo Muria. Depan belakang KRL-nya coy. Jaraknya deket banget loh. Tuh, ini KRL lagi. Tadi sana KRL juga, depan belakang. Jaraknya deket banget. Nah, kalau kereta yang berangkatnya dari Gambir itu emang kebanyakan nggak berhenti di Bekasi ya, alias melintas langsung. Kalau yang berhenti di Bekasi, kereta dari Pasar Senen itu kebanyakan berhenti di Bekasi. Tapi ada juga kereta full kelas ekonomi yang di Bekasi ini kayak gini, kayak Taksaka nih. Melintas langsung, nggak berhenti teman-teman. Itu ada kereta api Jakarta Tingkir. Nggak ada pemberhentian di sini dan kecepatan kita segini. Sekitar 75 sampai 80 ya. 70 deh. Naik turun. Di depan di LED yang depan itu 71. 70. Mirip naik turun. Setelah Bekasi ini harusnya kereta udah bisa ngebut sampai 115-110 km per jam teman-teman. Tapi ini dari tadi kita masih pelan-pelan, terus kayak ngerasa ngerem gitu. Kayak depan kita nih banyak kereta ya, antrian gitu, nggak tahu mungkin KRL atau kereta jarak jauh yang berangkat dari Pasar Senen yang terlambat juga. Jadi berangkatnya nggak sesuai dengan jadwal. Ini kayak cuman jalan 70, 65, 60, pelan banget tuh. Harusnya udah ada war. Mungkin masih ngantri di depan. Nanti bakal disuruh minggir di Tambun atau di mana gitu. Karena kalau stasiun-stasiun kayak Bekasi Timur tuh nggak bisa dibuat penyusulan kereta ya, jalurnya cuma 2, yang bisa cuma di Tambun sama Cikarang. Nah kan bener, kita nyusul Sifang KRL Cina di Tambun dan ini langsung kerasa ditarik ngebut. Tadi depan kita KRL Cina kan? Baru mulai ngebut lagi, naik kecepatannya. Oh ya, makasih mas. Kita dikasih kompensasi keterlambatan teman-teman. Air mineral 330 mili ya, keterlambatan 1 jam. Kalau kalian naik kereta dan terlambat, pas di atas kereta bakal dikasih kompensasi tergantung dari berapa lama keterlambatan keretanya, sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku dari Kementerian Perhubungan ya kalau nggak salah. Kereta api Taksaka siang ini bisa jadi pilihan terbaik buat teman-teman yang cari kereta nyaman, cepat, dan berangkatnya siang buat menuju ke Jogja. Cocok banget buat kalian yang mageran berangkat pagi. Kalau jadwal normal tiba di Jogja, jamnya juga enak banget, sekitar jam 8 malam. Dan turunnya di stasiun Tugu Yogyakarta, yang letaknya paling deket sama Jalan Malioboro. Tinggal keluar stasiun udah sampai ke Malioboro, dan pas banget Malioboro itu ramenya kalau pas malam. Kelas eksekutif kereta api Taksaka siang ini juga udah pakai armada kereta New Generation terbaru, yang mana rangkaian Taksaka ini tuh bisa dibilang pelopor kereta New Generation lainnya. Karena termasuk trendset kereta New Generation yang awal-awal keluar dari PT Inka. Ditambah lagi eksteriornya Taksaka ini beda sendiri, kayak spesial banget gitu. Kalau dari spesifikasi teknis dan segi interior, kayaknya semua kereta New Generation nggak ada bedanya sih antara kelas ekonomi sama eksekutifnya. Yang jelas jadi pembeda cuma di kapasitas penumpang. Kalau kelas eksekutif ini maksimal 50 penumpang buat satu gerbong kereta ini.
Terus kursinya juga bisa direbahin, di reclining sandarannya lebih ke belakang lagi. Kursinya juga lebih gede, lebih baru, ada headrest yang gede juga buat penyangga kepala kita kalau lagi tidur. Ada footrest buat kaki, dan legroomnya juga lega banget buat selonjoran. Dan kalau di kelas eksekutif juga ada meja lipat kecil di setiap kursinya. Kalau dilihat penumpang kereta api Taksaka ini tuh nggak pernah sepi, rame terus. Makanya sekarang kereta ini jalan 3 kali sehari PP Jakarta-Jogja sejauh 512 km. Dengan durasi perjalanan cuma 6 jaman aja. Dan untuk eksekutif ini kursinya menurut saya ini terlalu tinggi. Jadi kayak kurang ergonomis dengan punggung tinggi postur orang Indonesia. Saya juga kayak kurang nyaman gitu. Jadi kayak pas duduk pertama terus nyadarin bahu tuh kayak aneh gitu rasanya, kayak ketinggian, jadi nggak pas di leher gitu. Posisi ininya tuh pas di atas kepala, di atas tengkuk, jadi udah hampir ke atas banget, apalagi orangnya kecil, jadi nggak menopang lehernya, malah kayak kurang enak. Apalagi kalau pas di reclining banget, itu kayak mendelep coy. Kurang nyaman, jadi ada plus minusnya. Kita udah sampai di Cikampek teman-teman, jam 16 lebih 6 menit dari Gambir, nggak berhenti langsung Cikampek. Ini masih melintas langsung juga ya. Ini apa nih? Mataram dong. Udah sampai sini Mataram. Kita ketemu sama Mataram. Dan dari sinilah kemarin para kereta memutar melewati jalur Bandung ya, karena jalur utara yang lurus ini kemarin sempat tumpuh karena Argo Anggrek anjlok. Ini banyak yang hunting nih. Nah, keretanya kemarin tuh pada belok ke kanan sana menuju ke arah Bandung. Di Cikampek ini ada percabangan jalur kereta menuju Bandung dan Cirebon. Jadi kalau sini putus lewat sana tuh relnya, muter lewat selatan. Makanya durasinya lebih lama. Cikampek kita ketahan teman-teman, kayak pelan-pelan gitu di tengah sawah. Nggak tahu ya masih ada antrian atau enggak. Dan saya nggak tahu kenapa Taksaka telat. Apakah gangguan lokomotif atau emang Taksaka paginya berangkatnya udah terlambat ya. Soalnya kata teman-teman beberapa kereta itu on time jadwalnya sekarang. Tadi ketemu Mataram tuh on time. Terus katanya Bawonkarta juga on time dari Jombang berangkatnya. Jadi mungkin ya karena Taksaka yang paginya berangkatnya juga udah telat, otomatis keretanya juga berangkatnya telat karena tektok ya. Langsung putar balik gitu. Ini daerah mana ya? Saya nggak hafal. Nah sini sih. Tadi habis stasiun Cikampek terus Tanjung sama ini udah mau stasiun Beringkasap sepertinya. BTW kita malah ketahan lintas ini. Di tengah-tengah lintas kita ditahan dan berhenti. Ada apakah di depan? Masih antrian atau memang ada sesuatu? Dari tadi habis Cikampek tuh nggak ngebut. Kayak cuma jalan 70, 60 terus lama-lama ngerem cuma 20, 30 dan ini kita berhenti. Tapi nggak nyusul apa-apa sih. Kita lewat Pasir Bungur ternyata. Dan lewat kuburan kereta. Stasiun yang ada tumpukan kereta-kereta bekasnya teman-teman, stasiun Pasir Bungur. Gerbong-gerbong bekas ditumpuk.
Kita berhenti luar biasa di stasiun Cikaum, teman-teman. Ini kayaknya kita ngantri ya, karena depan sana setelah Cikaum itu stasiun Pegadaian. Lokasi Argo Bromanggrek kemarin tuh anjlok. Mungkin ngantri ya. Jadi kita gantian jalurnya. Karena kayaknya masih baru bisa dilalui satu jalur kayaknya kemarin saya baca. Nggak tahu kalau sekarang udah bisa 2 atau belum. Kita berhenti nih di Pegadaian, di Cikaum. Kuburan kereta juga tuh di sebelah kiri. Tumpukan kereta-kereta bekas. Masuk jalur lurus. Nah itu kan disemprit lagi. Kita berangkat nih sekarang. Stasiun Cikaum. Kita tadi baru aja melintas di stasiun Pegadaian baru. Nggak ngebut ya, harusnya itu mengebut, kecepatannya bisa sampai 110 atau 115 km per jam kalau nggak salah ya. Dan tadi saya sempat di sebelah kiri melihat yang relnya putus kemarin, sempat anjloknya kan di sebelah kiri karena Argo Anggrek yang dari Surabaya ke Gambir kereta nomor 1 adalah kemarin sempat putus karena Argo Bromanggrek yang anjlok, karena kemarin kena hantaman dari rodanya Argo Bromanggrek yang anjlok ya. Kan keretanya di sebelah sana yang dari jalur Surabaya menuju ke arah Gambir. Tadi sebelah kiri udah dibenerin, udah selesai dan bisa dilalui 2 kereta ternyata. Jadi udah nggak gantian. Balasnya tadi batu-batunya juga baru, kelihatan banget relnya juga rel baru dan memang kecepatannya dibatasi sama tadi juga ketemu sama kereta apa ya, Bawang Karta mungkin ya, rangkaiannya belang juga pelan-pelan, nggak ngebut-ngebut banget teman-teman. Nah untuk yang telatnya ini saya kurang tahu karena mungkin emang dari kemarin udah telat ya taksakanya, makanya mungkin telat juga keberangkatan taksaka pagi dari Jogja. Dan ternyata tadi kita berhenti di depan kita kereta Barang. Tadi barusan kita susul ke kereta Barang ya. Kayaknya jam sore dari tadi udah nyusul 3 kereta Barang taksaka, 3 atau 4 itu tadi nyusul kereta Barang. Bukan kereta penumpang ternyata. Pantes nunggu kereta Barangnya masuk dulu ke stasiun berikutnya. Ketahan pelan. Jadi ya lumayan sih. Dan ini kita udah mulai ngebut lagi ya sampai kecepatan 110 km per jam.
17.49 kita tiba di stasiun Cirebon, terlambat sekitar 1 jam 25 menitan teman-teman. Ini berhentinya bakal cepat banget sih, langsung diisi air ke atas ya. Nah ini impostor nih, stripping magenta ini punya siapa sih? 2520 tuh, K1 2520, kursinya warna coklat, beda sendiri dari yang lain. Nah ini di eksekutif 7, K1 2520 nggak ada capnya teman-teman, masih polosan. Dipakai Taksaka. Udah mau berangkat lagi coy, berhenti kayak cuma 1 menitan karena terlambat ya. Kalau terlambat ya gini, cepat-cepat berhentinya. Yang depan tuh masih stripping orinya Taksaka semua, biru sama oranye. Ini eksekutif 7 pakai stripping default eksekutif stainless steel yang kayak gini nih yang sekarang tuh 2024-2025 di model kayak gini semua, jadi sama semua ya, kayak Argo Semeru, Bima, Argo Sindoro. Nah yang belakang di stiker UII. Nah kode trademarknya tuh juga F ya teman-teman, yang artinya rangkaian ini bisa ngebut sampai kecepatan maksimal 120 km per jam. Wih, langsung semboyan coy, nggak ada ninu-ninunya. Berangkat lagi dari stasiun Cirebon. Ya ditutup sama masnya, padahal biar nutup sendiri. Selepas stasiun Cirebon, kita sekarang mulai ngebut kecepatannya teman-teman. Ini udah kerasa kayak mulai ditarik. Kecepatan lintas ini tuh udah full speed 120 km per jam ya. Nanti kita coba lihat apakah bisa tembus 120 atau emang nggak sampai 120 nih. Kayak tergantung yang bawa juga sih, tergantung masinisnya gitu. Tapi ini udah kerasa ngebut kenceng. Sama semboyan 35 panjang-panjang gitu. Karena udah telat jadi kita berhentinya juga cuma sebentar-sebentar. Dan sudah gelap di luar, masih blue hour sih, masih ada kelihatan semburat-semburat cahaya dikit di belakang sana. Kalau secara normal, secara jadwal harusnya berangkat Cirebon itu sekitar 16.25 atau 16.26 ya. Jadi masih setengah 5, masih cerah, masih terang. Nah setelah Cirebon ini masih bisa lihat pemandangan di kanan kiri rel yang kalau bagus di sana ada gunung Ciremai sama sawah-sawah ya. Tapi sekarang udah gelap karena terlambat 1 jam lebih, 1 jam 20-an tadi. Berangkat dari Gambir tuh berangkat 1 jam 8 menit, terus tambah lagi telatnya karena tadi kita juga banyak ketahan ya. Meskipun kalau normal harusnya cuma 6 jam 5 menit kalau nggak salah dari Jakarta ke Jogja, tapi kalau karena terlambat ya jadi lama. Oke, kita nikmati saja perjalanan naik kereta api Taksaka yang penumpangnya juga selalu ramai, nggak pernah sepi, nggak pernah banyak kursi kosong. Pernah ding banyak kursi kosong, nanti teman-teman bisa tonton videonya di pojok kanan atas. Taksaka yang itu benar-benar kosong banget, keretanya nggak sebanyak ini penumpangnya teman-teman. Jadi dari Gambir ke Jogja ataupun Jogja ke Jakarta ya, dengan tarif sekitar 590 itu dapat kereta eksekutif New Generation yang seperti ini. Keretanya juga lumayan nyaman ya, lebih nyaman dari eksekutif yang lama, lebih baru, lebih modern. Tarifnya 590-an sampai 650 kalau nggak salah. Kalau mau berangkat pagi bisa naik Taksaka yang jam 7.45 nanti sampai Jogja siang hari, atau mau berangkat siang Taksaka yang jam 2 siang sampai Jogja sebenarnya jam 8 malam ya. Tapi karena yang sekarang ini saya naiki Taksakanya terlambat, jadi nanti nggak tahu sampai Jogja jam berapa. Berangkatnya juga udah telat. Atau kalau mau yang malam juga ada Taksaka malam dari Gambir jam setengah 10 malam kurang 10 menit 21.20 sampai di Jogjanya pagi jam setengah 4. Tinggal pilih aja, ada 3 kereta Taksaka, dan kereta api Taksaka durasi waktu perjalanannya sekitar 6 jam 5 menit sampai 6 jam 10 menit ya. Lumayan cepat. Kalau yang paling cepat ada kereta api Argo Dwi Pangga 6 jam 1 menit. Sama yang kedua ada Argo Lawu 6 jam 2 menit. Ya bisa dibilang ini tercepat ketiga lah ya Taksaka.
bukan ada argonya tapi cepat dan jadi kereta unggulan teman-teman. Dan Taksaka juga bawa 2 kelas kereta, ada kereta kelas luxury-nya juga di harga tarifnya 100 sampai. Kalau kelas luxury harganya di 1.200.000. Kalau eksekutif 590.000. Ya bedanya hampir 2 kali lipat ya. Nah, kalau teman-teman butuh kereta eksekutif yang nyaman, cepat dan pilihan jamnya banyak, itu bisa naik kereta api Taksaka ini teman-teman. Bahkan tiketnya sering ludes, apalagi kalau weekend ya. Argo Dwi Pangga, Taksaka, pagi siang itu cepet habis. Semakin malam semakin gelap di luar, AC-nya makin dingin ternyata teman-teman. Saya udah ngambil jaket nih buat hangatin badan. Nah, kalau kereta perjalanan malam tuh biasanya dibagi selimut ya, ada fasilitas selimut untuk penumpang kelas eksekutif. Cuman saya nggak tahu nih kita bakal dapat selimut atau enggak, karena emang posisinya udah malam. Dulu itu kalau misalkan naik Gajayana, itu kalau udah habis maghrib gini, udah gelap gini, dikasih selimut, meskipun beli tarif khusus jarak dekat. Nah ini saya juga belum tahu nanti Taksaka bakal dapat selimut atau enggak, karena juga udah perjalanan malam ya. Apakah yang dapat selimut cuman Taksaka malam yang jadwal berangkatnya malam, karena hitungannya kereta ini berangkatnya masih siang meskipun perjalanannya separuhnya malam. Kalau nggak salah terakhir kali naik Taksaka siang tapi yang dari Jogja itu juga nggak dapat selimut, karena malamnya udah setelah Cirebon sampai Jakarta kan cuma 2 jam. Nah itu kita nggak dibagi selimut, apa karena kurang 2 jam. Nah ini kan masih jauh nih, habis Cirebon ke Jogja kan masih sekitar 4 jam, 4 jam lebih lah ya. Dapat selimut ya? Harapannya sih dapat selimut, tapi nggak tahu kalau nggak dapet, karena selimutnya dipakai untuk penumpang Taksaka malam nanti yang berangkatnya harusnya jam 21:10, tapi karena telat mungkin bisa mundur sampai ya nunggu kereta ini datang. Jadi kalau naik kereta eksekutif yang New Generation atau ekonomi yang New Generation, kalau pas perjalanan malam usahakan udah siap jaket atau selimut dari rumah. Tapi kalau eksekutif tuh emang harusnya kalau udah perjalanan malam, tahu saya dikasih selimut nih, karena juga perjalanannya masih jauh. Soalnya waktu saya beli tarif khusus dari Kertosono ke Jogja, dulu Gajayana dikasih selimut, Bima dikasih selimut, padahal cuma 2 jaman aja perjalanannya, nggak sampai 4 jam, nggak sampai 3 jam. Apa emang karena tadi kereta tektok yang datang bolak-balik, jadi ya udah selimutnya dikasihnya cuma untuk yang jadwal berangkatnya malam. Kalau pagi sama siang, meskipun ada perjalanan gelapnya, nggak dikasih selimut. Lumayan sih, suhunya berapa ya? 21 derajat coy. Tapi kalau pakai jaket ini hangat, aman. Selepas Cirebon sebenarnya waktu yang pas buat ke kereta restorasi. Kalau jadwalnya normal, selepas Cirebon ini kita bisa menikmati pemandangan sunset dari dalam kereta sambil kulineran. Pas banget mataharinya bakal ada di sisi sebelah kanan kereta, karena jalur keretanya dari Cirebon ke arah Purwokerto melintang dari utara ke selatan. Tapi semua di luar prediksi ya, karena keretanya terlambat dan selepas Cirebon ini udah gelap. Jadi saya ke kereta restorasi beli coklat panas karena suhu di kereta dingin banget, ditambah di luar sepertinya juga hujan. Oh ya, buat kereta restorasinya ini letaknya ada di depan kereta eksekutif 6 dan di belakangnya eksekutif 5. Jalannya nggak terlalu jauh kalau kita duduknya di eksekutif 8.
tiba di stasiun Purwokerto dan masih hujan teman-teman. Jam 19:33 menit. Yang turun banyak banget di Purwokerto dari eksekutif sana depan ke belakang. Sepertinya sebentar nih kayaknya. Mas Garda, kulon wun, numpang lewat. Berhenti cuman sebentar, sekitar 1 menit kita langsung udah mau berangkat lagi teman-teman. Kalau terlambat ya kayak gini, berhentinya singkat-singkat, naik turun penumpang selesai langsung berangkat. Melintas langsung stasiun Kroya. Ngebut banget teman-teman. Misalnya tadi ada Logawa, terus di sebelah kanan tadi ada kereta apa ya, lokomotifnya Longut. Jadi untuk Taksaka siang itu nggak berhenti di stasiun Kroya ya, Purwokerto, berhentinya di Kebumen. Kutoarjo nggak berhenti, nanti langsung Jogja. Kalau Taksaka yang malam itu nanti berhentinya di Kroya, nggak berhenti di Kebumen, tetap nggak berhenti di Kutoarjo, langsung Jogja kalau dari arah Jakarta. Tapi kalau yang Taksaka pagi itu Kutoarjo nggak berhenti, Kebumen nggak berhenti, Kroya nggak berhenti. Jadi berhenti cuman Gambir, terus Cirebon, Purwokerto, Yogyakarta. Jadi cuma 4 stasiun itu aja teman-teman. Tapi kalau untuk Taksaka malam dan siang ditambah 1 stasiun antara Kutoarjo antara Kebumen sama Kroya. Salah satu. Kalau yang siang berhenti di Kebumen nggak berhenti di Kroya. Kalau yang malam berhenti di Kroya nggak berhenti di Kebumen. Nah ini Taksaka siang yang saya naiki dari Gambir menuju Jogja. Melintas langsung ngebut banget di stasiun Kroya. Nah di kereta New Generation dan di kereta api Taksaka ini ada sebenarnya fasilitas wifi on board ya di atas kereta. Mau yang ekonomi mau yang eksekutif itu ada. Nah Taksaka tuh juga punya wifi. Tadi sebenarnya saya udah sempet pakai, berangkat dari Gambir tuh saya pakai wifi ya, connect dengan otomatis teman-teman, karena kayak saya sering connect. Jadi sudah terhubung ke wifi KAI ya, dan ini nggak pakai password, nanti tinggal dicari aja namanya wifi KAI default. Kalau udah pernah connect sekali pasti connect lagi di kereta-kereta yang lain. Coba kita tes ya, masih bisa apa enggak ya. Tadi sih masih bisa. Kita buat buka YouTube. Ada video baru apakah? Atau wifi-nya nggak bisa nih. Internet saya udah mobil datanya udah saya matikan ya, pakai wifi KAI connected, cuman bentar, connected kok di dalam, harusnya bisa connect, tapi kok lemot ya. Ini connect tapi lemot teman-teman. Atau kita ini buka Instagram bisa nih, lihat videonya Mas Adit Salvani, tapi agak lemot sih muter-muter. Tadi masih lancar-lancar aja. Nah seperti yang nge-lag lagi. Jadi lumayan bisa menghemat paket data, tapi ini agak lemot ya wifi-nya. Jadi emang ada wifi, tapi kadang emang lemot, kadang lancar banget, bisa buat nonton YouTube yang HD, full HD teman-teman. Lumayan sih buat menghemat pakai data selama perjalanan naik kereta. Dan
Sayang sekali ini sekarang udah nggak connect lagi, udah nggak bisa buat internetan. Tadi masih bisa siang dari Gambir sampai mana tadi, Cirebon. Sebelum Cirebon dik, itu masih bisa saya pakai. Jam 8:23 kita tiba di stasiun Kebumen. Terlambat sekitar berapa ya, masih 1 jam 20-an sih, harusnya 19.06. Masih ada yang naik nggak ya? Kita masuk jalur lurus. Wah, ada yang naik coy dari Kebumen, beli tarif khusus kayaknya ke Jogja. Berhenti cuman sebentar teman-teman, naik turun penumpang selesai langsung berangkat lagi. Ya gini kalau kereta telat dan kereta unggulan, mau on time juga udah susah kalau telat banyak. Nah, ngomongin untuk soal kursinya kereta eksekutif ini tuh, kalau menurut saya dia postur tubuh orang Indonesia tuh nggak cocok teman-teman, karena kayak terlalu tinggi coy. Ujungnya tuh di sini tuh, jadi nggak ngenopang apa ya, tengkuk leher kita. Kalau di ekonomi tuh pas duduk tuh pas banget di leher tuh, cek ini tuh enak gitu. Tapi ini kayak terlalu ke atas, jadi yang bagian leher tuh kayak ada rongganya ya, jadi kayak terlalu nanti gitu. Lama-lama tuh kayak pegel rasanya, jadi harus nyari posisi yang agak PW. Nah, kalau di reclining ini jadi kayak kurang enak menurut saya, jadi kayak mendelep terlalu ke bawah gitu sih. Masih enakan yang eksekutif sebelumnya menurut saya, meskipun untuk kepalanya ini penyangganya dia lebih gede ya, jadi ini lebih enak untuk nyangga kepala gini. Tapi ya ada plus minusnya sih. Kalau pas nggak di reclining gini menurut saya masih oke. Tapi kalau pas di reclining tuh kayak nyari posisi tidur tuh kurang nyaman. Dan banyak orang bilang kenapa kok kursi kereta itu keras, nggak empuk kayak di bus atau di mana mungkin ya. Kalau nggak salah saya pernah baca ada study, ada penelitiannya teman-teman, kenapa kok kursinya dibuat keras. Ada aturannya dan penelitiannya untuk ya, kalau nggak salah itu intinya untuk mengurangi resiko cedera ketika ada benturan keras atau mungkin kecelakaan dan lain-lain. Jadi biar nggak terlalu apa ya, mencederai si penumpang. Kalau nggak salah gitu. Mungkin kalau terlalu empuk bisa cedera atau gimana, saya kurang tahu. Pernah saya baca, cuman saya lupa sumbernya dari mana. Ada penelitiannya. Jadi kenapa kok keras? Sebenarnya kerasnya tuh nggak keras-keras banget ya, kecuali kursi tegak berhadapan yang 32 sama ekonomi premium, kalau itu mah keras. Tapi kalau yang New Gen ini dia masih agak empuk sebenarnya. Lama-lama tuh empuk rasanya. Tapi emang tipikalnya dia nggak seempuk mungkin kursi bus atau seempuk kursi Blue kereta zaman dulu atau kelas bisnis ya. Jadi untuk eksekutif ini menurut saya ini postur tubuh orang luar negeri sih yang cocok. Kalau orang Indonesia tuh kurang enak. Mungkin kalau orangnya tinggi enak. Jadi kalau di ekonomi saya merasa, kalau saya pribadi itu lebih enak di ekonomi kursinya. Jadi kayak duduk tuh langsung dek, wah enak gitu. Karena di ekonomi itu kayaknya hampir sama dengan kursinya eksekutif yang stainless steel generasi pertama, yang di bawahnya eksekutif new generation ini. Ada plus minusnya semua eksekutif dan ekonomi, tapi menurut saya pribadi semua nyaman. Kalau misalkan teman-teman butuh perjalanan yang cepat dan nyaman, bisa lihat pemandangan kiri kanan, sawah, gunung, dan cakep banget, nggak bosenin. Itu mungkin bisa naik kereta dari Jakarta menuju Jogja yang jalurnya lewat Purwokerto ya. Kalau mau berangkat siang, kalau mau lebih murah itu ya dari Pasar Senen ada Jakarta Tikir, Geber Malam Selatan, yang New Generation. Kalau dari Gambir
Yang berangkatnya nggak kebagian, sebenarnya yang enak tuh Batavia jam 9:35. Itu paling murah dan paling enak, ada ekonominya juga, berangkatnya dari Gambir. Jadi teman-teman bisa tonton video di pojok kanan atas untuk trip kereta api Batavia. Agak siang lagi ada Manahan, tapi biasanya orang yang naik Manahan tuh ada yang protes karena bayarnya udah mahal 590-600, tapi keretanya belum di generation. Ya mending ngambil Batavia atau ini sekalian Taksaka yang berangkatnya jam 2 siang. Semua ada plus minusnya, jadi saran saya sebelum naik ke kereta daripada zong, teman-teman bisa tonton video YouTube atau nyari di TikTok atau di Instagram review kereta yang mau teman-teman naiki. Ketik aja namanya, itu pasti keluar. Fasilitas colokan sumber listriknya itu lebih banyak ya teman-teman. Di sini bisa buat colokan charger kaki 2, kaki 3, pakai laptop, tablet atau handphone. Kalau misalkan penuh mau ngecas handphone tanpa kepala charger, ini juga bisa copot ya. Kita colokin ke sini. Bentar. Biar kelihatan. Di sini ada colokan USB charger, jadi langsung pakai ini aja, nggak perlu pakai kepala charger. USB Type C sama USB yang lama bisa semua. Kebalik ya. Tuh, cas ya. Bisa nge-charger lewat sini juga. Ada 2, jadi nggak usah rebutan. Di bawahnya armrest, di tengah-tengah kursi ini ada USB charger. Cuman kayaknya dayanya nggak segede yang di sini. Dayanya lebih gede yang di sini sih kayaknya. Ini berapa nih? 250 volt. Bisa fast charging. Kalau yang di sini kayaknya nggak bisa fast charging. Sekarang jam 20.45. Jadi baru saja melintas di stasiun Kutoarjo, melintas langsung, nggak berhenti, ngebut banget. Udah kayak Argo Dwi Pangga sama Argo Lawu ya. Kalau dulu yang melintas langsung di Kutoarjo sama Kroya itu cuma ada Argo Dwi Pangga, Argo Lawu, sama waktu ada direct train jalan, direct train Jogja Jakarta. Tapi direct train udah nggak jalan, sekarang ditambahin Taksaka 3PK 2025. Nggak berhenti Kutoarjo, nggak berhenti antara Kebumen sama Kroya. Jadi melintas langsung. Kalau Kutoarjo, semua Taksaka mau pagi, siang, sore, mau pagi, siang, malam, itu nggak ada jadwal pemberhentian, jadi semuanya melintas langsung, teman-teman ngebut di sana. Dan nggak kerasa sudah berapa jam ya berarti, dari jam 3 ya, anggapnya jam 3 ya, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 jam kita di atas kereta api Argo ya. Kita di atas kereta api Taksaka udah hampir 6 jam lah ya, 5 jam 45 menitan, 15 menit lagi 6 jam. Udah lewat Kutoarjo ke Jogja itu masih 45 menitan teman-teman. Jadi mungkin perjalanannya durasinya bakal lebih lama, sekitar 6 jam lebih ya, 6 jam lebih 15 atau 20 menit, karena tadi kita ketahan-tahan di sebelum Pegadaian Baru, sebelum Cirebon tuh banyak ketahan. Bahkan di Cikaum kita berhenti juga di stasiun Cikaum, berhenti luar biasa, nggak tahu di depan ada apa ya. Kalau saya lihat sih tadi beberapa kali kita nyusul kereta kontainer, kereta barang, ada 3 kali atau 4 kali. Dan setelah itu nyusul Kertajaya yang rangkanya panjang banget di Jati Barang. Jadi mungkin ya karena di depan kita ada kereta lain, jadi harus kita ke ganjel dulu nih sama kereta depannya, suruh minggir dulu baru kita bisa ngebut lagi. Untuk keterlambatan 1 jam kita juga tadi dapat kompensasi air mineral 330 mili ya. Nah nanti kalau 3 jam atau lebih dari 2 jam gitu, nanti bakal dapat air mineral 600 mili sama snack. Itu saya pernah dapat waktu saya naik Progo, dulu telat sekitar 4 jaman karena tiang LA-nya rubuh ya di Bekasi. Jadi udah mau berangkat, tiba-tiba rubuh. Jadi molor banget. Nah kalau lebih dari 5 jam atau 6 jam itu baru nanti dapat air mineral lagi sama makan berat. Begitu. Dan sampai sekarang pun ternyata tidak dikasih selimut.
Berarti untuk Taksaka siang ini meskipun bisa dibilang durasi perjalanan malamnya juga banyak ya, tapi ternyata nggak dikasih selimut teman-teman. Berarti ya udah, yang dapat selimut cuman yang namanya Taksaka malam, yang berangkatnya malam dari Jogja ataupun dari Jakarta, itu pasti dapat selimut di kelas eksekutif ya. Kalau luxury kayaknya mau siang atau malam dapat selimut ya, karena udah fasilitasnya. Tapi kalau di eksekutif ini, kalau perjalanan siang emang nggak dikasih selimut. Nah, cuman untuk kereta siang yang separuhnya ada perjalanan malamnya, itu nggak tahu kenapa nggak dikasih selimut ya. Meskipun perjalanannya bisa dibilang lebih dari 3 jam 4 jam untuk malam, waktu malam. Lumayan dingin loh aslinya. Overall masih nyaman untuk kereta New Generation eksekutif. Cuman emang ada beberapa titik yang mungkin relnya nggak halus gitu, jadi agak berisik ya, melodak dikit lah ya, nggak begitu kemelodak banget. Jadi kalau misalkan teman-teman butuh kereta yang nyaman, cepet, berangkatnya siang, bahkan udah hampir sore, nggak ke pagi ya, terus tiba di Jogjanya malam yang nggak kemalaman, itu opsinya bisa naik kereta api Taksaka siang dari Gambir jam 2 siang, nanti sampai di Jogja jam 8 lebih 10 menit kalau tepat waktu. Jadi masih aman-aman aja sih. Meskipun telat misalkan sampai setengah jam, ya masih oke sebenarnya. Mungkin bisa ke hotel dulu, check-in, terus naruh barang, ganti baju, baru kulineran. Karena Jogja itu kalau di Malioboro, ramenya emang malam, jam malam setelah Isya, setelah jam 8 itu mulai rame, sampai nanti jam 1, jam 2 itu masih banyak pedagang-pedagang dan wisatawan yang di Malioboro. Karena emang Malioboro itu lebih ramenya di jam malam, makanya kalau kereta-kereta yang ke arah Jogja sampainya sana malam sekitar jam 7 atau jam 8 itu rame penumpangnya teman-teman. Tambah lagi untuk pemberhentiannya Taksaka ini juga bisa dibilang pasar strategis banget ya, langsung keluar stasiun itu dekat banget sama Jalan Malioboro karena di stasiun Tugu Jogja. Apalagi ya, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Ini kereta favoritnya sama nih. Nah ini yang agak berisik kayak gini nih. Pas lewat Wesel terus jedak. Ini kecepatan kita 117. Pas lewat Wesel, pas lewat rel yang nggak halus, jedak. Tambah lagi untuk kordenya ini nih, bunyinya tek. Harusnya perlu diganjel biar nggak gerak ya, karena ini kayak nggak ada ganjelnya di bumi. Dan untuk kenyamanannya nyaman, AC-nya dingin, ada wifi, cuman tadi udah habis Cirebon nggak connect, nggak bisa connect internet. Tapi sebelum itu tadi saya nyoba bisa connect, bisa buat sosial media, bisa buat buka YouTube. Untuk charger banyak, mau di sini ngecas laptop sambil kerja, terus handphonenya dicas, gadgetnya dicas lewat yang USB charging juga bisa. Tarifnya 590.000 tuh paling murah kayaknya. Kalau paling mahal sekitar 650.000 dan nggak dapat snack ataupun makanan ataupun minuman kecuali kereta yang terlambat, dan selimutnya juga nggak dapat kecuali perjalanan malam. Kalau teman-teman mau merasakan experience yang lebih spontan lagi, lebih mewah lagi, itu bisa naik di kelas luxury-nya Taksaka. Tarifnya tadi berapa ya? 1.200.000 ya. Jogja Jakarta itu bisa saya bilang kayaknya wajib dikasih kereta New Generation, entah itu kelas eksekutif, entah itu kelas ekonomi. Banyak banget loh, dari Gambir full eksekutif ke arah Jogja New Generation, Taksaka, Argo Lawu, Argo Dwi Pangga, Argo Semeru, Batavia, apalagi ya, banyak banget pokoknya. Terus dari Pasar Senen juga ada. Jadi kayak wajib banget itu, karena emang okupasi penumpang ke arah Jogja ini nggak pernah sepi. Bahkan Taksaka aja bisa dibilang penumpangnya penuh, meskipun nggak full 100% ya. Untuk kursinya masih ada kursi kosong, tapi penuh teman-teman. Dan ini saya lihat di eksekutif 8 ini lebih penuh penumpangnya dibandingkan eksekutif yang depan-depan. Ada juga penumpang parsial yang tadi turun di Purwokerto, turun di Cirebon, turun di Kebumen, tadi nggak lihat sih, nggak begitu banyak. Nah ada orang turun tapi keisi lagi sama orang lain. Sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Yogyakarta. Persiapkan diri Anda dan periksa kembali barang-barang Anda. Tetaplah berada di tempat sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Udah mau masuk Jogja malah ketahan sinyal coy. Ini kayak nunggu bandara berangkat nih, kereta bandara, kereta prioritas. Kalau telat penumpang
penumpang pesawatnya juga bakal telat 21.22. Jadi kalau nggak ketahan mungkin 21.20 bisa masuk Jogja. Jam 21.30 alhamdulillah tiba di stasiun Yogyakarta, stasiun tujuan akhir teman-teman. Terlambat sekitar 1 jam 20 menitan dari jadwal. Rame banget. Yang turun Jogja nggak pernah sepi ya teman-teman. Banyak turis mancanegara juga. Rame banget. Ini kayaknya penumpang Taksaka nih masih nunggu di sini nih karena nggak boleh masuk ke rangkaian dulu, masih dibersihin. Ini kayaknya bakal berangkat lagi sekitar 20-15 menitan ya. Udah dibalik kursinya, diputar ke arah sebaliknya dan dibersihkan. Tadi langsung diserbu sama OTC banyak banget di belakang. Petugasnya sudah dikerahkan buat biar cepet. Ada balas malah di sini. Long hood lagi. Ini mau kemana ya? Balasnya pakai 204. Yang sini ada Sancaka, pakai stiker UI juga eksekutifnya, cuma 1 biji, sama kayak Taksaka. Sancaka Jogja Surabaya, Taksaka Jogja Jakarta. Alhamdulillah tiba di Jogja dengan selamat meskipun terlambat sekitar 1 jam 20 menit dari jadwal ya. Kalau mau ke Malioboro juga langsung bisa. Atau kalau hotelnya dekat-dekat Malioboro, ke hotel dulu aja, check in, bersih-bersih, naruh barang, terus baru ke Malioboro. Karena jam malam tuh pasti rame banget. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video kali ini naik kereta api Taksaka siang dari Jakarta menuju Jogja. Kereta yang bisa dipilih untuk teman-teman yang mau kenyamanan yang lebih dan keretanya juga cepat. Berangkatnya siang, nggak kepagian. Terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kemanapun. Nantikan video saya selanjutnya. Saya izin pamit dari kota Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!